Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kurang kompak kayaknya ini salamnya. Sepertinya dikasih pantun dulu, mau ya? Mau dikasih pantun? Mau. Baik, Pak Guru kasih pantun satu dulu untuk membuka. Kalau ada daun salam, maka buat obat yang mujarab. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka jangan sampai tidak menjawab. Oke, ya. Pak Guru ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru cakep, ya, cakep semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya dan menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, ya. Baik, pada pagi hari ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, setelah sekian minggu kita berjibaku dengan kegiatan fisik, ya, kegiatan fisik yaitu gotong royong, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan kemampuan otak, yaitu kegiatan literasi di hari Jumat, ya. Baik, sebelum kita mendengarkan atau menyaksikan beberapa penampilan dari teman-teman kalian, mari terlebih dahulu kita dengarkan kata-kata sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami berikan kesempatan. Silakan. Ya, semua diam. Semua diam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anakku semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu program ataupun kegiatan yang ada di sekolah kita. Kemudian selawat serta salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita semua mana yang baik dan mana yang salah. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena ini sifatnya segera. Yang pertama terkait dengan PKA. PKA, saya ingin menyampaikan ini khusus memang kelas 9, hasil sosialisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur bahwa ternyata PKA ini apa yang sudah saya sampaikan itu agak berbeda. Kenapa? Karena PKA yang sekarang ini digabung dengan Sulinjar. Dua-duanya. Kalau yang kemarin kelas 8 yang melakukan
Sulinjarnya, tetapi sekarang ini digabung digabung. Kalau kemarin kan ANBK itu khusus kelas 8, yang sekarang itu yang TKA ini digabung dengan ANBK itu. Nah, artinya bahwa sekarang ini tentunya lebih berat yang kalian hadapi yang kelas 9. Kemungkinan yang kelas 8 yang sekarang ini tidak melaksanakan ANBK. Kita belum tahu petunjuk teknisnya. Tetapi yang jelas yang kelas 9 ini akan 2 kegiatan sekaligus yang akan dilaksanakan, TKA dan Sulinjar. Nah, di dalam TKA ini ada yang diujikan. TKA-nya adalah bahasa Indonesia, itu langsung digabung dengan literasi, nggak digabung dengan literasi. Kalau kemarin bentuknya hanya sampling, hanya beberapa orang, kalau tidak salah 45 orang ya, kalau SMP 45 orang. Tetapi sekarang harus semuanya yang kelas 9. Terus kemudian TKA-nya matematika digabung dengan survei lingkungan belajar. Seperti itu. Nah, untuk itu yang kelas 9 ini tentunya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ini semua tidak lagi menggunakan sampling, tetapi populasi. Populasi itu sejumlah yang ada, ya sejumlah kelas 9. Seperti itu. Dan pelaksanaannya ini mulai dari simulasi nanti tanggal 23 Februari ini sampai dengan tanggal 1 Maret. Kemudian nanti juga geladinya di bulan Maret, pelaksanaannya di tanggal 6 April sampai dengan tanggal 12 April. Nah, karena kita ini banyak yang melaksanakan TKA ini, maka ada 4 gelombang. 4 gelombang. Satu gelombang itu 4 sesi. Dalam sehari itu ada 4 sesi. Mulai dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Ini nanti kita akan bagi sesinya. Pelaksanaannya hanya 2 jam. Satu sesi itu 2 jam. Nanti siapa yang dapat sesi pertama, kedua, ketiga, kita mulai atur dari sekarang ini, Pak Haris, sesi-sesi ini, karena ini segera, ya, nanti dia giliran, nanti kita pakai, kalau sudah kena jam yang dapat jam sesi keempat, mungkin di hari keduanya dia bisa nanti jam pertama. Nanti diatur oleh Bapak Ibu Guru. Itu informasinya. Mulai dari simulasi sampai dengan pelaksanaan kita akan atur. Nah, ini perlu diperhatikan, dan besok juga kami akan mengundang orang tua kalian untuk sosialisasi terkait dengan program-program dari sekolah kita, dan juga ini
penting diketahui oleh orang tua kalian, terutama yang kelas 9, mengenai TKA ini. Nah, perlu diketahui. Ya, ini. Selanjutnya yang ketiga, hari ini kegiatan kita adalah literasi. Nah, literasi ini tentunya kalian itu diajak berpikir seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Guru, bahwa literasi ini kalian diajak untuk berpikir, memahami, dan mengolah. Tidak hanya memahaminya saja, tetapi mengolah yang sudah kalian baca, yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Nah, karena ini selalu kita laksanakan, literasi sama numerasi ini, kegiatan-kegiatan ini, maka itulah yang akan diuji juga, literasi dan numerasi. Makanya yang kelas 7 dan 8 juga harus mempersiapkan dirinya dari sekarang. Seperti itu. Tidak hanya yang kelas 9 saja, tapi semua kalian harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Bahkan ini TKA dan literasi ini, dia ini modelnya sertifikat anak-anakku semua. Modelnya nanti akan diberikan sertifikat dan di sanalah tercantum nilai kalian berapa yang akan kalian peroleh, nilai TKA, literasi, dan numerasinya. Dan itu salah satu untuk penunjang untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kalian yang SMA tentunya SMP tentunya akan menjadi salah satu penilaian untuk masuk ke SMA. Seperti itu. Ya. Nah, untuk literasi yang kita adakan pada hari ini tentunya juga ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat positif kepada kalian semua untuk ke program-program yang akan datang. Contohnya persiapan dari TKA ini sendiri. Seperti itu. Dan ini terutama yang laki-laki jarang sekali tampil di kegiatan atau apapun. Ini yang sekarang ini saya harapkan yang laki-laki ini yang lebih banyak tampil daripada yang perempuan. Siap yang laki? Nah, siap. Siap? Nah, Ndenarak siap. Padahal sudah diinformasikan sama Bapak Ibu gurunya jauh-jauh sebelumnya. Tapi tidak ada satupun yang menjawab siap. Siap enggak? Siap. Nah, enggak ada. Yang laki ini dulu. Siap enggak? Enggak. Siap. Nah, berarti ini sudah siap. Berapa sekali yang sudah. Tidak ada yang mempersiapkan dirinya, padahal sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya apapun bentuknya. Karena literasi ini sangat-sangat luas anak-anakku. Sangat luas. Secara umum literasi itu dibagi 7. Siapa yang bisa? Literasi ini dibagi 7. Literasi membaca dan menulis. Itu yang pertama. Literasi membaca dan menulis. Yang kedua, literasi numerasi, yaitu menghitung, mengolah data, membaca grafik.
Nah, ini kalian harus mampu membaca grafik data. Itu yang kedua. Yang ketiga, literasi digital. Literasi digital itu kayak HP itu, makanya kalian harus mampu memahami apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton di HP itu harus kalian mampu pahami, mengolahnya. Apakah ini benar atau salah? Jangan-jangan buatan AI atau hoax. Makanya jangan sekali-kali cepat menge-share, cepat membagikan. Pahami dia dulu. Ini yang berbahaya ini, literasi digital ini. Kalian harus mampu memahaminya dulu, mengolahnya dulu. Apakah ini benar, apa salah? Jangan-jangan hanya hoax. Seperti itu. Nah, ini literasi digital. Kemudian literasi finansial. Literasi finansial ini kaitannya dengan apa? Keuangan. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi akuntan yang menghitung uang, mengolah uang. Tidak hanya menghitungnya jumlahnya, tetapi mampu memanage daripada uang itu sendiri. Mengatur kebutuhannya. Itu literasi finansial. Kemudian literasi apa? Literasi kebudayaan. Nah, literasi kebudayaan ini kita juga harus memahami daripada budaya kita sendiri. Budaya lokal yang ada di sekitaran kita. Karena setiap tempat itu kadang-kadang berbeda budayanya. Misalnya Selaparang dengan Suntelango berbeda dia. Kalau biasanya Suntelango itu bahasanya au. Nah, mungkin Selaparang juga dari bahasanya juga tiang nggih. Nah, seperti itu. Kemudian juga budaya-budaya yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, itu harus juga dipahami, sopan santun segala macamnya. Seperti itu. Nah, untuk itu semuanya itu harus kalian pahami, semuanya literasi itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti khusus untuk kelas 9 ini kita siapkan dari sekarang Pak Guru, bahwa tentunya terkait dengan kisi-kisi segala bentuk daripada soal kan sudah ada, mungkin perlu juga di-share kepada anak-anak kita biar bisa belajar di rumah, mempersiapkan dirinya PKA ini, terutama yang yang diujikan PKA ini hanya 2, bahasa Indonesia dan matematika. Seperti itu. Ya, nanti kita khususkan untuk kita bedah bersama kisi-kisi daripada 2 mata pelajaran tersebut. Ya, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Izin sebentar, Pak Agus.
Untuk informasi kelas 9, karena setelah ini ada kegiatan sosialisasi untuk tinggal di sini. Kelas 9 Putra Putri. Terima kasih. Silakan. Baik, demikian kita sudah mendengarkan beberapa informasi sekaligus arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kini tiba waktunya kita ke acara inti, yaitu kita akan menyaksikan beberapa penampilan dari teman-teman kalian yang Pak Guru yakin sudah mempersiapkan diri pada acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu semangatnya, ya. Kalau Pak Guru mengatakan mana semangatmu, ini semangatku, oke ya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, ternyata sudah bersemangat ya. Namun kita berikan dulu jalan yang lebar untuk teman-teman kalian yang akan tampil. Silakan yang lagi 3 baris silakan mendekat, merapat ke arah timur semuanya. Ya, semuanya menghadap ke tengah. Ya, semuanya menghadap ke tengah. Fokus ke tengah. Yang masih di belakang tembok silakan berpindah biar bisa melihat penampilan dari teman-temannya. Ya, nanti akan ada beberapa utusan dari masing-masing kelas yang Pak Guru yakin sudah mempersiapkan diri dengan cukup keras dan persiapannya Pak Guru yakin sudah mantap. Maju dulu, diatur sehingga kalian bisa melihat dengan nyaman. Jangan hanya melihat tembok. Yang di belakang tembok mungkin dipindahkan. Baik, kita langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari siapa yang mau tampil duluan? Angkat tangan. Baik, ada penampilan dari Hidayatul Sa'diyah dari kelas 9C. Ya, silakan. Tidak. Mau menyampaikan apa? Baiknya Pak Guru. Baik, ya. Mari kita dengarkan. Hidayatul Sa'diyah akan menyampaikan sebuah pidato yang berbahasa Inggris. Ya. Kalau sehari kemarin kita sudah didatangi oleh bule cantik, maka kita akan dengarkan sebuah pidato dari bule lokal yang cantik juga, yaitu Hidayatul Sa'diyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I'm good. First, let me introduce myself. I'm Hidayatul Sa'diyah from 9C class. Today, I want to tell you about Arsi, tampil. wise thinking. Wise thinking is not just about making a right decision, but also about understanding the impact of our action. Wise thinking is about being mindful of our thought, word, and action, and considering how they affect ourselves and others. When we think wisely, we are able to negatively challenge with clarity and competence. So, let's try to think wisely. Let's take the time to reflect on our choice, seek guidance from others, and learn from our experience. By doing so, we can live a life of wisdom, compassion, and fulfillment. Thank you. Oke, luar biasa ya penampilan dari Hidayatul Sa'diyah.
sebagai pembuka di acara kegiatan literasi kita hari ini. Tidak, orang mau tanya sedikit kira-kira tentang apa tadi? Mungkin ada temannya yang tidak paham, boleh dijelaskan? Tentang wise thinking atau dalam bahasa Indonesianya itu berpikir bijak. Berpikir bijak, baik. Berpikir bijak itu bukan hanya tentang cara kita mengambil keputusan yang tepat, tetapi tentang cara kita memahami apa efek dari tindakan kita. Baik, cukup singkat, padat dan jelas ya. Baik, bisa diambil hikmahnya dari pidato tadi? Maka hendaklah kita untuk berpikir bijak. Baik, mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sebuah tanda makan bagi bukan waktu saja untuk pertama kalinya ya. Baik. Arah ini sih. Ya. Kamu biasanya tuh kamu biasanya sekali. Ya, jadi semua yang tampil pasti akan mendapatkan hadiah insyaallah ya. Sudah dipersiapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan Nida. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Thank you for everything, guys. Oke, ada kalimat penutup dari Hidayat Rosalia. Silakan. Thank you for everything, guys. See you next time. Oke, see you. Baik, selanjutnya kita akan saksikan dan dengarkan penampilan dari siapa lagi yang mau maju duluan? Abeli Niswala dari Eli mau menyampaikan apa? Story. Baik, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang pastinya akan memiliki pesan di dalamnya ya. Baik, dalam bahasa apa ini kan? Cerita berbahasa Inggris. Hari ini ternyata kita akan dipenuhi oleh bule-bule ya. Tapi sayangnya bule-bule yang ganteng-ganteng ini belum ada yang nongol ini. Bule-bule cantik saja yang nongol hari ini. Baik, kita berikan kesempatan kepada Beli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Sally from 9M. Today I was telling about the legend of Christ. Do you know? Once upon a time in Kalimantan, there lived a mother with her daughter. The daughter was a very beautiful girl. Her skin was fair and her hair long and shiny. But behind her beauty, she had a heart full of arrogance. She was lazy, spoiled, and often treated her poor mother with no respect. Her mother, however, she was kind and patient. She worked hard. She works hard every single day to make sure her daughter had everything she wants. One day, the mother asked her daughter to accompany her to the market. The girl agreed, but she gave up her permission. I will walk in front, mother. You will walk behind me. The mother was silent. Her heart was unchanged, but she followed. Along the way, many villagers gathered them asking,
Hi girl, who is woman behind you? Is that your mom? The daughter is saying for her mother, simple a prince. Answer calmly. No, it's my servant. Didengarkan. Hurrying to work, the mother heart stuttered. With tears streaming down her face, she cried, "Oh God, punish my daughter to her arrogance, so her the consequence, Siapa lagi tahu? the consequence of her dying Kalsa own tampil. mother." Kalsa, mau tampil. Follow after her brother felt her face grow heavy. Iya, mantap. Bisa. Oke, mantap. Nanti saya setelah itu. Ya. Her leg becomes stiff and slowly her body becomes into stone. Frederick, she screamed, "Forgive me, mother, forgive me, please." Forgive me, please. Her tears fell onto her sleeve, but was too late. Didengarkan. Itu yang ayat tadi. Her body and turned into a stone. The villagers who saw were shocked. From the day on, they call it the legend of crying a stone. Thank you. This is my story telling about the legend of crying stone. Demikian sudah kita dengarkan cerita dari Ismara Kamila. Pak Guru ingin kalian pahami isinya dulu, maka Peli akan menjelaskan sedikit saja tentang apa sih cerita itu dan pesannya apa. Silakan Peli. Ini tentang batu menangis. Kalian tahu nggak? Batu menangis. Ya. Ya, itu. Oke. Pesan yang bisa kita ambil di situ apa, Peli? Jangan jadi orang yang arogan sama sombong. Hargai perasaan orang tua kalian sebelum kalian nyesel. Baik, pesan yang pertama dari cerita batu menangis ya. Sangat mendalam pesannya, hargailah orang tua kita semua. Baik, kalau kesediaan Bapak lalu habis untuk memberikan sedikit tanda mata bagi Peli Ismara Kamila. Luar biasa ya. Apa perlu berharap nanti kelas yang lainnya akan tampil juga sehingga kegiatan kita tambah meriah dan terutama yang laki-laki ini belum ada yang muncul ini. Pak Guru beri kesempatan yang laki, ada enggak yang berani angkat tangan? Coba angkat tangan dulu. Ada yang berani angkat tangan untuk tampil hari ini? Ada? Tidak ada. Baik, kalau demikian kita beri kesempatan kembali kepada kali ini dari kelas 9D akan menyampaikan hasil belajarnya selama beberapa minggu kemarin
Dia akan menyampaikan hasil belajar di salah satu mata pelajaran yang telah diikutinya. Diberikan kesempatan kepada baik Cindy Ayu Azhari dari Generasi Muda. Mana? Mic-nya tadi pakai ini aja. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Good morning. Perkenalkan, nama saya Bayi Cindy Ayu Azhari. Saya perwakilan dari kelas 9D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang saya pelajari di pelajaran IPS. Pelajaran IPS. Materinya yaitu potensi Indonesia menjadi negara maju. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan negara maju itu? Ya, negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, perkembangan teknologi yang pesat, serta kualitas sumber daya manusia yang baik. Adapun 3 ciri utamanya yaitu pendapatan per kapita yang tinggi, indeks pembangunan yang tinggi, dan infrastruktur yang maju. Berdasarkan pelajaran yang saya pelajari, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, keberagaman budaya yang luar biasa, jumlah penduduk yang besar, yang dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik. Selain itu, Indonesia memiliki generasi yang kreatif, inovatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Hal itu menjadi modal penting dalam membangun bangsa yang lebih maju di masa depan. Namun, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, tentu terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya seperti pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga lingkungan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Oleh karena itu, peran kita sebagai generasi muda sangat penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Kita merupakan bagian dari sumber daya alam yang akan menentukan masa depan bangsa. Kita dapat mulainya dari hal sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan keterampilan, menambahkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta menjaga lingkungan di sekitar kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang dapat menjadi langkah besar yang bisa membawa Indonesia menuju kesuksesan. Melalui belajar IPS, saya menyadari bahwa kemajuan suatu negara tidak hanya bergantung kepada pemerintahnya, tetapi juga pada peran semua masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda. Saya berharap kita semua dapat terus bersemangat belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia menuju kesuksesan. Tutup? Ditutup kalau cukup. Sendirian tanpa dikasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sekaligus peringatan bahwa kalian ini adalah salah satu indikasi nanti ke depan akan membuat negara kita menjadi maju, ya, yaitu pendidikannya harus maju. Ya, kalian rajin, nanti insya Allah negara kita menjadi negara yang maju. Sekarang negara kita masih termasuk dalam negara yang berkembang menuju ke arah negara yang maju. Mudah-mudahan ke depan negara kita menjadi negara yang maju, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Berikutnya mohon kesediaan Bapak lalu untuk senimannya, ya, untuk memberikan sedikit tanda mata untuk siswi kita yang sudah menyampaikan pidato yang luar biasa hasil pembelajaran. Silakan.
Baik, silahkan kembali ya. Luar biasa. Luar biasa untuk hari ini kita banyak dapat pengetahuan sekaligus arahan. Apa boleh ingin berpantun dari 3 teman kalian yang tampil tadi, ternyata cewek semua dan cantik-cantik lagi. Maka pengerubatkan pantun ya, pengerubatkan pantun. 3 cewek berbatik bermain gitar, duduk di teras sambil makan rambutan, melihat cewek cantik dan pintar, memang pantas jadi rebutan. Nah, boleh tepuk tangan ya. Memang pantas jadi rebutan. Jadi yang laki-laki ini pasti hanya melongo saja melihat teman-temannya yang cantik dan pintar tersebut. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya akan menampilkan kemampuannya, khusus yang laki-laki nanti kita berikan kesempatan. Baik, untuk ini yang masih ada yang mau tampil? Masih ada? Baik, kita berikan kesempatan 2 penampil lagi ya, mengingat waktu kita terbatas. Kali ini kita berikan kesempatan kepada yang pertama Vivian Ismaili bersama siapa dulu? Sendirian. Baik, ini akan membawakan apa nanti kita akan dengarkan. Apa yang disampaikan? Tentang menggunakan bahasa Jepang. bahasa Jepang. Baik, kita kali ini kedatangan tamu yang berasal dari Jepang. Ya, berasal dari Jepang. Ya, sarameo. Jadi kita kedatangan tamu dari Jepang. Yang kita akan dengarkan sebuah pidato berbahasa Jepang yang akan disampaikan oleh Vivian Ismaili dan insya Allah akan diterjemahkan nanti pidato singkatnya biar kalian juga memahami. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Vivian Ismaili desu. Baik, Kyo wa yume. Nizite wa nasazi. Shindai to omoimasu. Yume o kanae no tame ni ichiban daisuetsu nano wa akiramenai kokoro desu. Mainichi sukazizutsu de ikara前に進みましょう。Selain sakit dan ego barai demak. Yume wa kanarazu kanarima. Gosochi arigatou gozaimasu. dengarkan. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Halo semuanya, nama saya Vivian Ismaili. Hari ini saya ingin membicarakan tentang impian. Untuk mewujudkan impian, hal yang paling penting adalah hati yang tidak menyerah sedikit pun. Sedikit demi sedikit, setiap hari pun tidak apa-apa. Mari kita maju ke depan. Saat masa sulit pun, mari berjuang dengan senyuman. Impian pasti akan terwujud. Terima kasih telah mendengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dari Jepang, dari Inggris, dan dari Indonesia sudah ada yang muncul. Pak Guru bertanya, apa bahasa Jepangnya botak? Ada yang tahu bahasa Jepangnya botak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bahasa Jepangnya botak adalah cukur apa? Cukur apa? Ya? Jadi bahasa Jepangnya botak itu cukur apa? Baik, mohon kesediaan Bapak Kepala kembali untuk memberikan tanda mata untuk tamu kita yang berasal dari Jepang.
Baik, ya luar biasa hari ini ya. Selanjutnya penampilan yang terakhir. Masih. Baik, sabar. Kita berikan kesempatan kepada penampil berikutnya, yaitu dari kelas 9E. Kelas 9E. Kepada kelas 9E silakan maju. Jurusan dari kelas 9E. Oh, bertiga ya. Bertiga untuk hari ini. Kelas 9E cukup kompak. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan. Siapa tuh? Cek, bergantian. Bergantian gimana? Bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecikarang banget opa. Jawab salamnya kurang kompak. Kami ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelas 9E akan menyampaikan satu pidato menggunakan 3 bahasa. Yang pertama adalah pidato bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sekolah tercinta ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Lingkungan sekolah yang bersih, seperti kelas yang rapi dan halaman bebas sampah, menciptakan suasana yang sehat, nyaman, dan kondusif. Sebaliknya, sekolah yang kotor tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga dapat menjadi sarang penyakit seperti demam berdarah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh teman-teman untuk meningkatkan kesadaran dengan membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket dengan disiplin, dan tidak meninggalkan sampah di laci meja. Mari kita bahu-membahu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Dengan menjaga kebersihan, kita turut menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya pidato bahasa Inggris. Dear principal, teacher, and friend whom I love, first of all, let us offer praises and gratitude to the Prince of Allah Subhanahu wa Ta'ala for the blessing of all that we can gather in this beloved school. On this occasion, I will deliver a short speech on cleanliness in the school environment. Cleanliness is part B. A clean clothes environment such as tidy classroom and litter free yard will create a comfortable, healthy, and conducive learning environment. Conversely, a dirty school not only spoils the view but can also become a breeding ground for disease like frequent. Therefore, infinity are my friend to institution amarants by throwing trash in the place, playing a class picket with a discipline, and not leaving trash on the table. Let's work together to project our school environment. By maintaining cleansing, we also project we house our sleeps and nurse around us. Selanjutnya menggunakan bahasa Sasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjang. Saat terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan banter-banter yang sayangi. Pertama-tama
dengan sepanjang puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta niki. Lain kesempatan niki tiang hendak nyampaikan pidato singkat kebersihan dan lingkungan sekolah. Kebersihan niki sebagian nilai iman. Lingkungan sekolah sak bersih, misal kelas sak rapi, dari halaman bebas sampah, ya nyiptaan suasana belajar sak nyaman, sehat, baik, kondusif. Sebaliknya sekolah sak kotor dek cuma nyedak pemandangan, lagu bau endah jari, sarang penyakit, misal demam berdarah. Oleh karena niki, tiang ngajak selaku batur-batur, adik ningkatan kesadaran dan teteh sampah lek tahunan. Gawe tiket kelas secara disiplin, dari tidak ninggalan sampah dalam meja. Entah itu bahu membahu, ngajak jaga lingkungan sekolah, langan jaga kebersihan. Kita turut jaga kesehatan diri sendiri dari dengan sekitar itu. Kami akan menutup pidato kami menggunakan pantun. Bola lampu yang bercahaya digunakan untuk membaca berita. Sekian dari penyampaian saya. Semoga tercapai semua harapan kita. Masih ada apa? Sinada menjual bata. Ada pula kursi dari jati. Apabila ada salah kata, mohon maaf segenap hati. Tinggal dua. Kata Kak Budi bertanya-tanya, mengapa kotor itu tidak bersih? Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bang Rahmat dalam berani, kabar untuk mencabut gigi. Izinkan saya mengakhiri pidato ini. Jangan kangen besok ketemu lagi. Pergi ke kondangan laras memakai topi. Diinginkan alus jangan sampai terjatuh. Dengarkanlah ucapan terakhir dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, 3 bahasa sekaligus. Tiga bahasa sekaligus, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Sasak. Ini menunjukkan kalian semua sebenarnya literasinya sudah tingkat tinggi. Baik, mohon kesediaan Bapak lalu Muslihuddin SPD memberikan sedikit hadiah bagi anak-anak kita yang sudah tampil menunjukkan kemampuannya dalam berliterasi. Yaitu dari kelas 9B, yaitu Baik Ayesa dan siapa tadi? Dan Ayu Agustin. Silakan Baik Ayesa dan Ayu Agustin Ramadan akan menyampaikan apa yang disampaikan. Baik, akan menyampaikan tentang literasi digital.
Literasi digital. Apa itu literasi digital? Mari kita dengarkan bersama untuk menambah pengetahuan kita bersama. Baik, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 9B akan menyampaikan pidato tentang literasi digital. Sebelum itu, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suera, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, yang kami hormati pula teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustin Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Bayi Ayesa Cantika Fortuna. Sebelum itu, teman-teman jujur saja, siapa di sini yang kalau bangun tidur yang dicari bukan air putih, tetapi cari HP. Pasti langsung cek pesan di WhatsApp, scroll Instagram dan scroll TikTok. Kita ini generasi yang nggak bisa hidup tanpa informasi ya, tapi masalahnya apakah kita benar-benar paham informasi yang kita dapat atau cuma kena promo? Sering banget kita lihat berita viral, langsung kita sebar tanpa dicek dulu. Ujung-ujungnya malah kena prank, berita hoax. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Literasi itu bukan cuma duduk diam baca buku sampai ngantuk. Literasi masa kini itu adalah kemampuan kita buat saring sebelum sharing. Coba bayangkan, kalian keren kalau bisa bedain mana info yang beneran berfaedah dan mana yang cuma sus alias mencurigakan. Orang yang literal itu orang yang gak gampang ditipu promo diskon palsu atau link-link mencurigakan. Jadi yuk kita mulai dari hal simpel. 1. Baca dulu baru komen. Jangan cuma baca judul, apalagi cuma baca komen netizen. 2. Manfaat AI dengan bijak. Boleh pakai AI buat bantu ngerjain tugas, tapi jangan mau jadi bijak AI. Ingat, otak kita harus tetap lebih lead daripada mesin. Bikin konten positif. Literasi juga soal menulis, daripada cuma nonton, yuk sekali bikin konten yang informatif. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi literasi digital. Ternyata kalian atau kita semua jarang yang mengambil air minum duluan saat bangun tidur, malah langsung ke HP. Dan akhirnya kena prank katanya. Ya, mudah-mudahan kita tidak kena prank, maka kita harus belajar bagaimana literasi digital. Tentukan dulu apakah itu fakta atau hoax, maka kita akan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Baik, mohon kesediaan Bapak lalu Hafiz Rosadi memberikan hadiah kembali kepada anak-anak kita. Dan sekaligus nanti beliau akan menyampaikan sebuah pantun. Ternyata Bapak lalu Hafiz juga tidak mau kalah dengan pantun ya. Ini luar biasa. Silakan berdua. Baik, silakan duduk kembali. Baik Ayesa dan silakan kita dengarkan ya sebelum kita tutup acara kita hari ini. Kita pantun dari Bapak Guru kita lalu Abdul Hafiz Rosadi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar pantun Pak Guru nih?
Tadi Pak Guru bermain akrab dengan HP. Halo. Di satu sisi Pak Guru ceria dengan penampilan atau penampakan dari cewek-cewek SMP. Tapi yang laki-laki, Halo, halo, halo. halo. Didengarkan pantun dari Bapaknya. Baik. Masya Allah. Ya, sebelum itu kami sampaikan permisi Bapak Kepala Sekolah berdiri di depan. Jadi saya panas begitu disinggung cewek-cewek yang dipuja, cowok-cowok yang di apa ya, bukan dihina ya. Nah, lantaran itulah saya bermain dengan HP saya. Mudah-mudahan nanti dikoreksi Pak Azni Haris, Banten saya. Mau dengarkan? Saya bacakan ya. Saya sudah mengkreasi 4 pantun ini. Masya Allah, luar biasa. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau kita mau kita bisa. Mudah-mudahan ini tidak salah Pak. Yang pertama, pergi ke kantin beli coklat. Cakep, Coklatnya jatuh dimakan ular. cakep, Siswa SMP yang suka datang telat. cakep. Itu pertanda habis obat. Ternyata habis obat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, yang kedua ini ya. Ini saya pembela kaum Adam, kaum Adam. Juga Hawa yang di belakangnya. Makan nasi, sayurnya berkuah. Cakep, Dimakan bersama di meja sekolah. cakep, Sikap peduli dengan sampah. cakep. Pertanda murid yang soleh dan soleh. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua ya. Peduli dan sampah, soleh solehah ya. Itu pasti ya, karena itu adalah tuntunan agama. Mau dengarkan lagi? Oh, 3 ya. Empat. Ya, yang ketiga, pantun yang ketiga. Insya Allah tidak menyinggung ya. Pulang pergi ke sekolah, naik motor tapi suka telat. Benar ya? Orang ngono cakep. Siswa SMP rajin berkopiah. Jadi gampang ya, menjadi cowok favorit sekolah. Masya Allah ya. Terakhir ya, yang terakhir ini ya, yang terakhir. Terakhir, tapi semuanya saya harap ini jangan diartikan negatif. Pergi ke sekolah berjalan indah. Sampai sekolah membeli pentol, benar ya? Luar biasa. Janganlah menjadi murid sekolah, badannya oke tapi otaknya nol. Baik, barangkali itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pantun-pantun yang diberikan Bapak Guru lalu habis. Luar biasa, ternyata jago juga ya susun pantunnya dengan disesuaikan dengan keadaan. Baik, dengan berakhirnya pantun yang dibacakan tadi, Pak Guru ingin mengakhiri juga. Apakah Pak Guru harus akhiri dengan pantun? Tidak ya? Ya, karena
Pak Guru tidak sendirian, maka Pak Guru tidak mau pakai sendirian tanpa kekasih. Tidak mau Pak Guru pakai. Baik, Pak Guru tutup kegiatan kita hari ini luar biasa dari kalian semua. Namun sebelum kita tutup, ternyata masih ada satu hal yang ingin disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Mari kita dengarkan bersama. Bersabar dulu, bersabar sedikit saja terkait dengan sebentar lagi bulan Ramadan yaitu tadi perhatikan makanya perhatikan yang lagi terutama kemungkinan kita akan melaksanakan ibadah puasa tanggal 18 atau 19 ya 18 atau 19. Nah, mulai tanggal 16 hari Senin itu libur ini itu dipakai belajar di rumah, jangan dibuang bukunya begitu saja, terutama yang ini kelas 9. Sampai saat ini belum ada aturan yang terbaru mengenai libur ini. Ya, kalaupun ada nanti kita informasikan melalui mudah-mudahan hari ini bisa keluar edaran yang terbaru. Kita tetap mengacu kepada kalender pendidikan. Sampai saat ini masih belum ada perubahan karena belum ada surat edaran, yaitu liburnya 2 minggu. Dia belum ada. Kalau kita lihat kalender pendidikan itu di awal ini 2 minggu, kemudian pembelajarannya juga nanti 2 minggu, setelah itu juga 2 minggu. Ya, sampai saat ini belum ada perubahan. Mudah-mudahan kalaupun ada perubahan atau edaran, kami informasikan besok. Nah, selama kegiatan di bulan Ramadan itu sudah disusun oleh Bapak Ibu Guru, ada kegiatan co-kurikuler. Perhatikan makanya. Kegiatan co-kurikuler itu pelaksanaannya nanti selama 2 minggu. Nah, saya harapkan yang laki-laki ini bisa tampil, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya dari sekarang. Nah, jangan mau kalah sama yang perempuan di kegiatan co-kurikuler, karena nanti ada intang, kemudian pidato, semuanya akan kita laksanakan di kegiatan Ramadan. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri ya kegiatan literasi kita. Sekali lagi diingatkan kelas 9 tetap berada di musala. Pak Guru akhiri, burung durian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.